Papi pernah bilang kalau kamu harus terus bergerak melalui rasa dan pikiran tanpa hambatan batin. Saat syuting, justru saat proses bepergian mau ke tempat latihan, itu udah lama banget aku udah nggak boncengan motor sama papi, dan wah itu sangat-sangat berkesan, dan aku harap itu bisa terjadi setiap hari, tapi ya sudah takdirnya, mau gimana lagi. Ada pesan nggak sama papi gitu? Mungkin yang ternyata itu jadi hal yang terakhir yang diucap gitu, Vin. Oh, pesan terakhir dari papi, bukan pesan sih sebenarnya sih. Papi sempat berpamitan sama aku, tapi dia hanya cuma ngomong sekedar pamit ya. Itu pesan terakhir yang disampaikan papi sama aku. Padahal aku tahu papi mau pamit kemana. Soalnya sore-sore itu dia emang mau pergi kan ke warung yang baru itu. Tapi jam 8:30 malam dia ngomong gitu lagi, pamit ya, tanpa aku bertanya mau kemana, tanpa dia bilang mau kemana juga. Ya aku pikir harusnya aku bisa nanya terus aja sama dia. Ya cukup menyesal tidak banyak berbicara lagi sama papi, tapi nggak apa-apa, dia udah tenang di sana. Eh, Kalau barang-barang yang aku pakai, barang-barang papi yang aku pakai, ada sebagian sendal papi. Jadi gimana aku bisa merasakan bumi yang papi injak dengan alas kaki yang dia gunakan, dan itu sendal bakal aku pakai dan nggak akan aku biarin rusak. Hari ini udah dibawa. Hari ini sebenarnya aku bawa pulpen. Pulpen itu salah satu yang dibawa main ke film ini. Papi itu kalau misalnya udah dapat karakter pasti nggak akan setengah-setengah, pasti dia langsung masuk. Dan wah, dia kalau misalnya udah berproses detail banget. Jadi dia sampai beli pulpen puluhan dengan tinta-tintanya, sampai dia berangkat sendiri, kadang naik ojek online, kadang naik sepeda, kadang naik angkot ya, tapi nggak ngomong gitu, tiba-tiba aja barangnya udah ada atau lagi ngabarin ini lagi di Jatinegara nih, atau lagi di daerah Cikini gitu sih. Pokoknya tadi ada di sini kan? Ada. Salah satu poin yang paling ditunjukin dari Pak Guntur tuh pulpen yang dipakai sih. Iya. Kalau pesan dari papi sendiri untuk Melvin dalam dunia perfilman mungkin ada nggak yang disampaikan untuk jadi aktor itu? Papi pernah bilang kalau kamu harus terus bergerak melalui rasa dan pikiran tanpa hambatan batin. Aku harus mulai melakukan, dan ulanglah beribu-ribu kali, ratus-ratus kali. Dateng kan? Nah, tapi ini kita udah datang. Kita dari dari dinas di mana kita? Di Sukajadi. Di Sukajadi. Ini konsep dari papi. Kita mau pakai Udah kangen. boleh sebelah sana. Boleh. Katanya seperti apa? Kan berencana tadinya mau datang sama semuanya pakai baju ini, dan hari ini kelaksanakan Pak Umar. Pastinya sakit kan, saya sampai saat ini masih belum bisa menerima. Pengen nyusul rasanya, cuma makanya ini dia udah punya dress code yang memang sudah dibuat oleh panitia.
Cuman kemarin pas selesai pemakaman, Bun, aku mau pakai baju yang konsepnya Papi aja katanya, yang udah dibeli sama Papi. Dan hari ini dipakai semua. Iya, oke. Papi, ini kami udah di sini. Sama. Kak Ari, ini kan gimana sih? Ada rencana ke depannya diapain? Dibakar atau seperti apa sih kemarin? Atau dibuat? Karena barang-barangnya itu jauh dari kata mewah. Barang-barang suami saya itu semuanya rongsokan ya. Jadi mungkin akan kita museumkan, yang harganya itu cuma 50.000, cuma 10.000 yang dia beli di Jatinegara di tempat rongsokan. Tapi itu sangat berharga karena dia seniman yang gila. Dia seniman yang gila. Dia jauh dari kata kemewahan. Semua koleksinya itu barang-barang yang rusak, barang-barang yang hancur, dan mencari itu susah. Kalau barang-barang yang mahal, yang branded bisa dibeli di mana di situ. Kalau ini dia mencarinya itu susah. Jadi rencana akan kita simpan, akan kita abadikan. Karena kebetulan kita berada di panggung seni, terkadang properti yang dia beli itu bisa dipakai untuk kita pentas, untuk kita pertunjukan gitu. Jadi dijadikan properti di sini. Tapi untuk proyek ini sebetulnya seperti apa sih? Ini kan ternyata proyek pertama dan terakhir ya. Ada cerita di balik itu masih kan? Yang ternyata mungkin bisa diambil kesimpulan ternyata maksudnya ini gitu. Proyek pertama dan terakhir. Iya, ini proyek terakhir. Ya kita berharapnya ini tuh goldnya sama apa sih? First time-nya satu film bareng sama Papi gitu, Q di film ini gitu. Semangat kita yang luar biasa gitu. Tapi ternyata Allah berkata lain. Akhirnya bisa jadi main bareng di sini. Ya nggak tahu. Jalannya Tuhan mungkin. Jalannya Tuhan. Mungkin sebelumnya memang dari almarhum sendiri memang melihat potensi dari sang anak akhirnya dipersangkakan dalam film. Enggak. Dia itu ayah yang tidak pernah mendorong anaknya untuk ayo kamu casting, ayo kamu ini. Tapi dia aksi sendiri. Dia berlatih teater, diam-diam akhirnya anaknya ngikutin. Dia tidak pernah nyuruh, ayo kamu casting di sini, ayo kamu main film di sini, ayo, nggak pernah. Dan tidak pernah membawa-bawa nama besarnya gitu untuk anak-anaknya semua gitu. Ngalir aja sendiri. Pengalaman syuting mungkin yang berkesan dengan Papi gimana sih? Pengalaman syuting yang paling berkesan. Apa ya pengalaman syuting yang paling berkesan di film ini? Ada di satu scene menuju ending film ini, dimana aku sangat merasa kasihan sama Papi yang kondisinya, Iya itu. Kondisinya sangat, aduh gimana ya? Bukan, kondisinya sangat tidak layak sebenarnya. Apa ya? Jadi di peran ini dia itu buta. Nah seharusnya pada saat membuat makeup efek itu bisa sebenarnya diakalin ketika matanya harus ditutup, ketika matanya harus dipakein makeup efek gitu. Sebenarnya dia masih bisa melihat sedikit, kalau bisa jalan gitu, bisa lihat kanan kiri. Tapi dia nggak mau, dia bener-bener kepengen matanya tuh sama orang makeup saya bilang bisa nggak dibuka sedikit gitu biar bisa lihat kalau jalan. Nggak usah udah diem aja. Jadi dia buta syuting, ditutup matanya dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh tuh dia merem, ditutup matanya gitu. Saking totalitasnya dia gitu. Maksudnya kadang saat itu matanya sudah tidak bisa melihat atau seperti Yang sebelah memang udah nggak bisa lihat. Tapi karena keperluan make up efek pada saat itu, jadi si mata di dalam itu harus ditutup yang sebelahnya supaya make upnya tuh sempurna gitu. Sebenarnya bisa diakalin sama tim make up, misalnya dibolongin, makanya Bu Gita bilang dibolongin aja biar Kang Epi bisa lihat gitu. Tapi Kang Epinya nggak mau, dia nggak mau ngerusak make up yang sudah jadi, dia tidak mau membuang waktu, dia tak mau. Udah Bunda diem, jangan banyak ngomong, udah diem, saya sudah nyaman dengan seperti ini. Nunggu sampai jam 4 pagi. saking totalitasnya.
Dan itu dia ngecat rambutnya sendiri. Oh, rambut putih. Sampai putih itu dia ngecat sendiri itu rambutnya. Itu memang Sampai di bleaching sendiri sama dia sampai 10 kali sampai rontok. Dia nangis itu. Sampai diambil gini rambutnya rontok, ini dia lihat nih. Di apartemen dicuci lagi, di bleaching lagi, dicuci lagi sampai dipegang tuh rontok abis gitu. Saking dia mau totalitas rambutnya supaya kelihatan putih karena keinginan dari direkturnya supaya rambutnya putih gitu. Totalitasnya luar biasa. aku Drat mungkin melihat sosok apa seperti apa sih? Sosok apa? Ya jarang ngomong gitu ya. Baik orangnya tuh, serius gitu, kayak galak tapi lucu gitu orangnya. Nggak pernah marah, nggak pernah nyuruh ayo kayak apa itu ya, ya pokoknya dibebasin aja anak gitu. Ada pesan terakhir nggak sih? Pesan terakhir ya itu suruh tulis katanya. Tulis. apa suruh konten, suruh nulis biar produktif katanya, jangan malas gitu. Main bareng terakhir sama Kyu, tanggapannya wah ya bangga ya sebagai kakak ini, jadi nggak nyangka gitu bareng tapi terakhir ya bangga aja gitu. ada rumah mungkin gimana? Damar. Damar. Ya. Seperti apa ini ternyata karya terakhir seorang legend gitu ya, sampai untuk bersulap pun dia Ya. film dengan totalitas seperti itu. Ya, karena Papa itu sosok yang sangat total apapun dalam berproses. Nggak ngelihat perannya kecil atau peran utama atau peran pendukung, walaupun muncul hanya satu, terus dalami. Pernah itu pesan yang disampaikan ke saya waktu saya latihan teater juga, dalami terus, dalami. Nah itu tuh yang terus di ini. Jadi cari terus peranmu itu sampai maksimal, sampai akhirnya showtime. Jadi kalau udah fokus sama satu objek, bakal terus itu yang dicari, ini nemuin apa lagi sampai semua ngumpul dan jadi satu karakter yang utuh. Makanya kalau ngelihat peran-peran Papa di setiap karakter, setiap film selalu ada pencarian lain. Jadi nggak hanya menerima teks dan menghafal lalu bermain, tapi dari segi visual, dari segi kedalaman batin itu sangat selalu berpindah. Jadi akhirnya motivasi secara gak langsung buat saya atau buat teman-teman juga yang lagi belajar acting, nggak ngajarin secara langsung tapi dengan ngelihat prosesnya, wah totalitas ini jadi malu sendiri gitu buat saya yang misalkan kurang maksimal kalau dapat peran apa. Ada nanti 100 hari kita mau bikin di IKJ, di kampusnya beliau. Insya Allah nanti 100 hari kita akan napak tilas perjalanan dia tumbuh di sana sampai dia terakhir. Ada Semuanya akan dilibatkan. iya. Itu aja ya. Terima kasih banyak foto itu bersama-sama. Foto bersama-sama. Ada seterusnya ya. Boleh lihat ke depan dulu. Depan. 1, 2, 3. Ya. Kanan. 1, 2, 3. Ke kiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ke makeup room. Mams. Kemudian